Penggunaan wewangian atau parfum merupakan salah satu kegemaran utama Rasulullah SAW yang sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk menjaga kebersihan dan kehormatan diri. Beliau memandang aroma yang harum bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari fitrah manusia dan sesuatu yang sangat dicintai, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa wewangian adalah salah satu hal duniawi yang dijadikan terasa indah bagi beliau. Rasulullah SAW dikenal memiliki aroma tubuh alami yang sangat wangi. Namun beliau tetap rutin menggunakan parfum untuk memberikan teladan kepada umatnya tentang pentingnya tampil rapi dan menyenangkan bagi orang lain. Bagi beliau, aroma harum memiliki dimensi spiritual yang dalam, di mana kebersihan fisik dan keharuman dianggap sebagai cerminan dari kesucian jiwa serta cara untuk memuliakan malaikat yang menyukai bau harum. Kecintaan ini menjadi dasar bagi tradisi penggunaan parfum dalam Islam, yang menjadikan wewangian sebagai elemen penting dalam ibadah, terutama saat hendak melaksanakan salat Jumat atau berkumpul dalam majelis ilmu. Rasulullah sangat menyukai jenis wewangian yang memiliki aroma kuat dan tahan lama, dengan dua bahan utama yang paling sering beliau gunakan adalah minyak kasturi dan kayu gaharu. Minyak kasturi disebut oleh beliau sebagai sebaik-baik wewangian, karena aromanya yang sangat khas dan mampu memberikan kesan wibawa sekaligus ketenangan bagi siapapun yang menghirupnya. Selain minyak, beliau juga sering menggunakan wewangian dalam bentuk asap atau dupa yang berasal dari kayu gaharu yang dibakar, yang memberikan aroma hangat dan sakral di dalam rumah maupun masjid. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa parfum yang digunakan Rasulullah bagi laki-laki adalah yang memiliki aroma kuat namun warnanya tidak tampak, berbeda dengan wewangian wanita yang warnanya tampak namun aromanya lebih lembut. Pemilihan jenis wewangian ini menunjukkan selera beliau yang tinggi terhadap bahan-bahan alami terbaik, yang menjadikannya sebagai standar kemewahan yang sederhana namun penuh dengan keberkahan. Kebiasaan Rasulullah dalam menggunakan wewangian sangat melekat dalam kesehariannya, di mana beliau hampir tidak pernah melewatkan penggunaan parfum sebelum pergi ke masjid atau menemui para sahabatnya. Beliau sering menyimpan minyak wangi di tempat khusus yang disebut sukatan, sebuah wadah kecil yang berisi campuran parfum favorit yang selalu siap digunakan kapanpun diperlukan. Para sahabat menceritakan bahwa aroma harum Rasulullah begitu khas dan kuat, sehingga jika beliau melewati suatu jalan, orang yang lewat setelahnya akan tahu bahwa beliau baru saja melintas dari sisa keharuman yang tertinggal di udara. Rasulullah juga memiliki kebiasaan unik untuk tidak pernah menolak jika seseorang memberikan atau menawarkan minyak wangi kepadanya, dan beliau menganjurkan umatnya untuk melakukan hal yang sama karena parfum adalah pemberian yang ringan beban transportasinya namun harum aromanya. Konsistensi beliau dalam memakai wewangian bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang di sekitarnya agar mereka merasa nyaman dan tidak terganggu oleh bau badan saat berinteraksi jarak dekat. Keajaiban aroma Rasulullah tidak hanya berasal dari parfum yang beliau kenakan, tetapi juga dari aroma tubuh alami beliau yang digambarkan oleh para sahabat lebih harum daripada minyak wangi terbaik maupun bunga mawar. Ummu Sulaim, salah seorang sahabiah, pernah mengumpulkan keringat Rasulullah saat beliau sedang tidur siang untuk kemudian dicampurkan ke dalam botol minyak wanginya karena aroma keringat tersebut sangat luar biasa harumnya. Rasulullah tidak melarang hal tersebut, bahkan membenarkan bahwa keringat beliau memang merupakan wewangian yang paling harum, yang menunjukkan keistimewaan fisik beliau sebagai seorang nabi. Tangan beliau pun meninggalkan bekas keharuman yang bertahan lama, siapapun yang bersalaman dengan beliau akan mencium aroma wangi di tangan mereka sepanjang hari, seolah-olah tangan tersebut baru saja keluar dari wadah minyak wangi. Kombinasi antara aroma alami tubuh yang suci dan penggunaan parfum pilihan menciptakan kesan karismatik yang sangat kuat, menjadikan kehadiran beliau selalu membawa suasana yang sejuk dan menyenangkan bagi setiap orang yang berada di dekatnya. Warisan kecintaan Rasulullah terhadap wewangian berlanjut menjadi sebuah tradisi yang dipegang teguh oleh para sahabat dan generasi setelahnya, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam. Beliau mengajarkan bahwa menggunakan parfum bukan sekadar urusan estetika, melainkan sebuah bentuk ibadah, sunnah, yang mendatangkan pahala, terutama jika diniatkan untuk mengikuti teladan beliau dan menyenangkan hati sesama muslim. Hingga hari ini, minyak kasturi dan gaharu yang menjadi favorit beliau tetap menjadi primadona dalam dunia wewangian global, seringkali dianggap sebagai aroma yang melambangkan kemuliaan dan spiritualitas yang tinggi. Pesan beliau sangat jelas, bahwa seorang mukmin haruslah seperti bunga yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menebarkan keharuman bagi lingkungannya, baik melalui penampilan fisik yang bersih maupun akhlak yang mulia. Kisah tentang parfum Rasulullah ditutup dengan pemahaman bahwa keharuman sejati adalah kombinasi antara kebersihan lahiriah yang dijaga dengan wewangian dan kebersihan batiniah yang terpancar melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang lain.